Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada negara yang kaya banget, sementara negara lain miskin banget? Ini salah satu pertanyaan paling besar dalam sejarah loh. Dan hari ini kita akan coba bedah jawabannya berdasarkan karya monumental dari David Landes, The Wealth and Poverty of Nations. Siap buat jadi detektif sejarah bareng-bareng? Oke, investigasi kita mulai dari sini. Kutipan dari John Kenneth Galbraith ini ibarat tempat kejadian perkaranya. Sebuah fakta yang, ya, belak-belakan dan mungkin bikin gak nyaman. Ada semacam sabuk kemiskinan yang melingkari planet kita. Inilah misteri utama yang mau kita pecahkan. Pertanyaannya kedengarannya simpel banget ya, cuma kenapa? Tapi jawabannya, wah, itu yang rumit. Kenapa bisa ada pembagian yang begitu jelas antara yang kaya dan yang miskin di peta dunia? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, Landes ngajak kita buat nyingkirin dua jawaban yang terlalu gampang. Satu, pandangan yang bilang kalau Eropa menang ya karena mereka emang lebih hebat aja. Dan yang kedua, narasi kalau Eropa jadi kaya itu murni karena menindas. Menurut Landes, kebenarannya itu jauh lebih rumit dari sekedar cerita hitam putih kayak gini. Oke, kita mulai ya. Petunjuk pertama kita ini kelihatannya jelas banget. Mungkin malah terlalu jelas. Coba kita lihat. Coba deh perhatiin peta ini. Kelihatan banget polanya kan? Negara-negara kaya kebanyakan ada di zona yang iklimnya sedang. Sementara negara miskin ngumpul di daerah tropis. Kelihatannya simpel, gampang kan? Geografi jawabannya. Selesai. Atau beneran sesimpel itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau memang iklim sedang itu kuncinya, harusnya Eropa dari dulu udah jadi yang terdepan dong. Tapi kan nggak. Peradaban-peradaban besar pertama justru muncul di tempat kayak Mesir dan Mesopotamia. Eropa selama ribuan tahun itu cuma daerah pinggiran yang terbelakang. Jadi, argumen soal geografi aja jelas nggak cukup. Kenyataannya, geografi Eropa itu awalnya malah jadi beban berat. Bayangin aja hutan-hutan super lebat dengan tanah liat yang keras di utara Alpen. Tanpa alat-alat dari besi yang kuat, ya mustahil buat diolah jadi lahan pertanian. Makanya, selama berabad-abad, Eropa tuh kayak terjebak di dalam hutannya sendiri, ketinggalan jauh banget dari peradaban lain. Jadi, kalau bukan geografi, apa dong? Nah, petunjuk kita berikutnya ini bakal ngebawa kita ke dunia ide, budaya, dan institusi. Hal-hal yang ternyata membentuk jalan yang sangat unik bagi Eropa. Menurut Landes, ada 3 hal yang saling berkaitan yang bikin Eropa beda. Pertama, otonomi. Munculnya budaya yang menghargai rasa ingin tahu dan observasi langsung, bukan cuma nerima apa kata orang. Kedua, metode. Eropa itu pecah jadi banyak negara yang saing-saingan. Nah, persaingan ini justru bikin mereka makin inovatif, beda sama kekaisaran besar yang cenderung stagnan. Dan ketiga, rutinitas. Adanya jaminan hukum atas kepemilikan pribadi yang bikin orang semangat buat kerja dan investasi. Cerita ini pas banget buat ngegambarin poin pertama. Seorang astronom, Tycho Brahe, ngelihat ada bintang baru di langit. Sesuatu yang menurut ajaran kuno itu mustahil. Tapi, bukannya diabaikan, dia justru percaya sama apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Ini momen penting banget. Rasa penasaran ngalahin keyakinan buta. Dan ini contoh hebatnya dari kekuatan fragmentasi. Di banyak kota di Eropa, produksi itu dimonopoli sama serikat pekerja. Tapi di Inggris, para pedagang nemu cara cerdik buat ngakalin itu. Mereka ngasih kerjaan ke perajin-perajin di desa. Sistem yang disebut putting out ini jadi cikal bakal model industri baru yang jauh lebih lincah dan jadi fondasi revolusi industri. Poin ketiga ini soal institusi. Kutipan ini nunjukin betapa kuatnya kepercayaan. Kalau orang percaya propertinya aman dan perjanjian bakal ditepati, punya reputasi kejujuran, mereka jadi berani ambil resiko dan investasi jangka panjang. Sistem hukum di Inggris yang lindungin hak milik ini jadi pupuk yang subur buat tumbuhnya ekonomi, sesuatu yang gak banyak dimiliki tempat lain. Oke, jadi kita udah punya budaya observasi, persaingan politik, sama institusi yang kuat. Nah, petunjuk selanjutnya nunjukin gimana kombinasi ini memicu sesuatu yang benar-benar unik. Obsesi orang Eropa sama yang namanya penemuan dan inovasi. Coba ya, timeline ini. Ini bukan sekedar daftar penemuan acak loh. Semuanya tuh nyambung. Jam mekanis menciptakan budaya presisi. Terus kacamata bikin para ahli pembuat jam dan instrumen presisi itu bisa kerja lebih lama. Nah, keahlian presisi dalam mengolah logam inilah yang akhirnya memungkinkan terciptanya mesin uap yang super rumit. Satu inovasi memicu inovasi lainnya, kayak bola salju yang menggelinding. Coba deh kita fokus ke kacamata sebentar. Kelihatannya sepele kan? Tapi dampaknya luar biasa. Dan ini unik banget cuma di Eropa.
Dengan bikin para perajin ahli, kayak pembuat jam, instrumen, ahli logam, bisa terus kerja di usia tua, kacamata secara nggak langsung mendorong perkembangan teknologi presisi. Ini menciptakan fondasi keahlian yang krusial banget buat revolusi industri, sesuatu yang nggak terjadi di peradaban lain. Sekarang coba kita bandingin sama Tiongkok. Mereka punya teknologi, punya pasar, punya ilmu pengetahuan. Semua bahannya buat revolusi industri itu ada. Tapi kata Landes, ada satu hal penting yang hilang. Dorongan buat terus-menerus ngoprek dan berinovasi. Seperti yang dirangkum kutipan ini, intinya adalah tidak ada yang mencoba. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau Tiongkok udah semaju itu, kenapa semangat ngoprek yang bikin Eropa maju pesat itu justru nggak ada di sana? Apa sih yang menghalangi mereka? Landes nunjuk ke beberapa kemungkinan penyebab. Misalnya, hubungan gender yang kaku, yang bikin perempuan cuma di rumah. Padahal di Eropa, mereka itu jadi tulang punggung industri tekstil. Pemerintahnya juga sangat mengontrol dan curiga sama pengusaha swasta. Dan pada dasarnya, budaya yang lebih menghargai kepatuhan daripada inisiatif itu mematikan inovasi-inovasi radikal. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal sambungin semua petunjuknya. Kita akan lihat gimana jalur-jalur yang beda ini, satu didorong inovasi, satunya lagi terhambat institusi, pada akhirnya menciptakan dunia pemenang dan pecundang yang kita kenal sekarang. Kolonisasi Amerika itu contoh yang sempurna. Di satu sisi ada model Amerika Utara. Tanah dibagi-bagi jadi peta kecil, menciptakan masyarakat yang isinya para pemilik properti yang setara. Di sisi lain, model Amerika Selatan, perkebunan raksasa milik segelintir elit dan banyak banget pekerja yang bergantung sama mereka. Dua titik awal yang beda banget, yang ujungnya menghasilkan dua takdir ekonomi yang juga beda banget. Kutipan dari bangsawan Inggris ini ngegambarin perbedaannya dengan pas banget. Dia itu kaget lihat masyarakat New England yang isinya semua orang punya properti. Terus terang, dia nggak suka. Ini beda banget sama dunianya yang aristokratis dan penuh hierarki. Dan juga sangat kontras sama model yang diterapin di Amerika Latin. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan cuma soal satu hal aja. Bukan cuma geografi, bukan cuma agama, atau satu penemuan aja. Ini adalah lingkaran umpan balik yang saling menguatkan. Penemuan ilmiah mendorong inovasi teknologi yang didukung oleh institusi yang melindungi properti dan mendorong persaingan. Selama berabad-abad, efek gabungan ini menciptakan akselerasi yang bikin Eropa dan cabang-cabangnya melesat jauh ke depan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau Landes benar bahwa budaya dan institusi itu penting banget, apakah itu artinya budaya adalah takdir? Apa sebuah negara bisa mengubah arah sejarahnya? Atau mereka selamanya terjebak sama masa lalunya? Ini pertanyaan besar yang ditinggalkan Landes buat kita pikirkan, dan pertanyaan ini masih relevan banget sampai sekarang.